Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fadila Mokan dengan NIM 202478009. Saya dari Prodi Kimia dan di sini saya akan membahas tentang masalah aktual dan solusi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, saya akan membahas tentang identitas nasional. Jadi, identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan kita bangsa Indonesia dengan bangsa lain seperti bahasa, budaya, seni, sejarah, dan ideologi. Masalah yang kita alami saat ini adalah banyak anak muda yang tidak bangga atau mengenal budaya sendiri. Mereka tuh lebih suka budaya asing seperti K-pop, anime, atau budaya barat. Jadi solusi yang pertama, kita harus memperkuat pendidikan budaya di sekolah, dan kita adakan festival seni dan budaya lokal, dan kita membuat konten digital kreatif yang mempromosikan budaya Indonesia. Jadi yang kedua adalah integrasi negara. Integrasi negara adalah proses menyatukan seluruh elemen masyarakat dari berbagai suku, agama, ras, dan wilayah ke dalam satu kesatuan bangsa. Masalah yang kita alami adalah konflik horizontal antara suku kelompok seperti di Papua. Jadi yang pertama, kita harus mempromosikan toleransi dan keragaman melalui pendidikan. Jadi yang ketiga adalah wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandangan bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sebagai suatu kesatuan wilayah Indonesia. Jadi masalah yang kita alami saat ini adalah kurangnya kesadaran terhadap pentingnya wilayah menjaga kedaulatan wilayah seperti pencurian ikan oleh nelayan asing di wilayah perairan Indonesia. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah edukasi tentang pentingnya wilayah Indonesia. Dan yang keempat adalah konstitusi Indonesia. Jadi konstitusi Indonesia adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Di negara Indonesia, konstitusi utama adalah Undang-Undang 1945. Masalah nyata adalah sebagian besar masyarakat belum memahami isi dan fungsi tentang Undang-Undang 1945. Jadi solusi yang pertama, kita harus ajarkan masyarakat mengenal Undang-Undang 1945 melalui media sosial dan pendidikan. Yang kelima adalah hak dan kewajiban warga negara. Jadi hak adalah suatu yang layak diterima oleh warga negara, dan kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan oleh warga negara. Jadi masalah nyata yang saat ini adalah warga menuntut hak seperti kebersihan lingkungan, tetapi tidak menjaga kewajiban. Mereka tuh membuang sampah sembarangan. Jadi edukasi tentang pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terus terapkan aturan tegas dan mendidik kerja sosial dan denda. Itu adalah solusinya. Dan yang keenam adalah demokrasi Indonesia. Jadi demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat melalui pemilu yang jujur dan adil. Namun masalah nyata yang saat ini kita alami adalah politik uang. Mereka menggunakan uang di saat pemilihan. Jadi yang solusinya kita harus sosialisasikan bahaya politik uang. Dan yang ketujuh, hak asasi Indonesia. Jadi hak asasi Indonesia atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak pelindungan dalam kekerasan. Jadi masalah nyata yang kita alami adalah masih terjadi pelanggaran HAM seperti kekerasan terhadap demonstran oleh aparat. Dan solusinya itu pelatihan rutin aparat tentang HAM dan etika. Jadi yang kedelapan adalah penegakan hukum di Indonesia. Jadi penegakan hukum adalah proses penjalanan aturan hukum secara adil dan tegas. Jadi masalah nyata timbulnya anggapan bahwa hukum hanya berlaku untuk masyarakat kecil, sedangkan orang kaya atau orang yang berkuasa bisa lolos. Jadi solusi kita harus lakukan reformasi sistem hukum dan rekrutmen antara hukum, dan tingkatkan transparansi proses hukum. Yang kesembilan adalah otonomi daerah. Jadi otonomi daerah adalah kewarganegaraan daerah untuk mengatur urusan pemerintah sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Jadi masalah saat ini banyak pejabat daerah melalui korupsi dan menyalahgunakan anggaran. Jadi solusi yang pertama, kita harus memperkuat pengawasan atau audit keuangan daerah. Dan yang ke-10 adalah perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah kondisi bebas dari konflik. Jadi perang dan kekerasan antara negara yang diusahakan bersama oleh komunikasi global.
masalah saat ini adalah perang Rusia dan Ukraina berdampak global, termasuk pada ekonomi Indonesia karena harga BBM naik dengan mahal. Jadi solusi saat ini Indonesia aktif sebagai penengah dalam konflik internasional. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.